Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian maghrib yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah senantiasa kita memberikan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang bagaimanapun kondisi dan keadaan kita, seharusnya dan sepantasnya porsi dan volume kesyukuran itu lebih besar dalam kehidupan kita, karena nikmat Allah adalah sesuatu yang tidak dapat dihinggakannya, tidak dapat dihitung-hitung, dan dia tanpa batas. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka pastilah kalian tidak akan pernah berhenti untuk bisa menghitungnya. Jamaah sekalian, sebelum kita memulai kajian kita pada malam ini, boleh memanfaatkan Quran mushaf-mushaf yang ada di depan kita masing-masing. Kita akan membahas 3 ayat kalau memungkinkan, ya kalau tidak ya 1 ayat saja. Pertama dari surah Al-Baqarah ayat 197, ya, dari surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumatun faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Surah Al-Baqarah ayat 197. Sebagaimana yang kita dengarkan bahwa ayat ini berbicara tentang proses pelaksanaan ibadah haji, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ibadah haji itu di samping berkaitan dengan tempat, juga berkaitan dengan waktu. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu memiliki waktu, bulan-bulan yang telah ditetapkan oleh syariat ini, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu di antara hal-hal yang perlu untuk kita hindari ketika kita dalam proses pelaksanaan menunaikan ibadah haji, yang mana sebenarnya hal ini bersifat umum, baik di saat kita tidak melaksanakan ibadah haji, itu sebenarnya tetap dilarang, seperti berbuat kefasikan, melakukan dosa, mulai dari dosa kecil, pertengahan sampai yang terbesar. Wala jidala, dilarang kita untuk melakukan debat-debat kusir yang mengakibatkan kegaduhan, bahkan mungkin menyebabkan emosi, marah dari kedua orang tersebut. Yang ketiga adalah ar-rafath, yaitu menjaga mulut-mulut kita untuk tidak mengatakan perkataan-perkataan yang kotor. Mungkin istilah kita yang mengarah kepada yang porno-porno. Itu di luar haji juga tetap dilarang, akan tetapi sangat berpengaruh dalam kualitas ibadah haji kita ketika kita melakukan hal tersebut. Kemudian Allah mengatakan, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa yang kalian kerjakan
dari setiap kebaikan itu pastilah Allah Maha mengetahui. Karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, dan Allah Maha berkuasa. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala di bumi, bahkan di dasar lautan yang sedalam-dalamnya pun Allah Subhanahu wa taala mengetahui, dan juga di langit setinggi-tingginya tingkatan langit itu la yakhfa alaihi syai', tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa tazawwadu, dan berbekallah. Apa kaitannya antara menyebutkan proses pelaksanaan ibadah haji yang tiba-tiba Allah mengatakan wa tazawwadu, dan berbekallah, mengisyaratkan bahwasanya ibadah haji itu adalah ibadah yang di dalamnya ada perjalanan. Dan karena ibadah haji adalah salah satu ibadah yang di dalamnya ada perjalanan, safar, kita yang melakukan perjalanan itu namanya musafir, maka tepat Allah mengingatkan kita untuk mempersiapkan perbekalan. Karena ternyata ibadah haji itu adalah ibadah yang di dalamnya ada perjalanan, ada safar. Dan safar itu pasti membutuhkan perbekalan. Perbekalan apa yang dimaksudkan? Perbekalan dalam kehidupan dunia ini tentu saja perbekalan yang bersifat fisik. Perbekalan yang menemani kita ketika kita bepergian. Makanan, minuman, ya, uang belanja. Ya, mungkin kalau pada hari ini tidak mesti kita bawa makanan. Yang penting ada uang kontan atau ada kartu ATM yang ada isinya. Ya, kita kemana-mana, alat komunikasi dan seterusnya. Itulah contoh-contoh daripada perbekalan yang ditekankan dalam ayat ini, wa tazawwadu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa inna khairaz zadi taqwa. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah perbekalan ketakwaan. Sebaik-baik perbekalan itu adalah perbekalan ketakwaan. Nah, apa korelasi hubungan antara perintah Allah yang pertama mempersiapkan perbekalan? Kalau kaitannya dengan ibadah haji tentu perbekalan fisik. Ya. Kalau pada hari ini perbekalan itu kita tabung bertahun-tahun, Pak. Namanya ONH. Ya. Sayanya naik lagi nih, Pak, ongkos naik haji. Ya. Bagaimana yang jadinya itu kan jadi kan yang 60 jutaan. Ya. Masih pro kontra. Wah, subhanallah. Sebenarnya kita punya uang ini, Pak. Sebenarnya ya, karena uang itu dibisniskan oleh pemerintah, ya mestinya yang 5-10 tahun itu mestinya sudah ikut juga anaknya dan cucunya. Ya. Tapi begitulah. Kita bersabar saja, Pak, bersabar, karena orang yang bersabar itu bersama dengan Allah. Nah, itulah kira-kira bujukannya penguasa kepada kita, ya, untuk disuruh bersabar. Dan memang ada ayatnya, Pak, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Itu sekedar intermezzo sedikit. Apa kaitannya? Allah menyebutkan wa tazawwadu, yang mana penekanannya dalam ayat ini adalah perbekalan yang bersifat fisik.
Kemudian tiba-tiba Allah mengatakan fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah perbekalan ketakwaan. Maka perbekalan ketakwaan itu juga tetap kita butuhkan dalam safar-safar perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu tetap kita membutuhkan perbekalan ketakwaan. Perlu ada keimanan ketika kita bepergian, Pak. Perlu ada ketakwaan. Apatah lagi jika kita pergi ke kampung orang, tidak ada orang yang menemani kita, tidak ada orang yang bersama dengan kita. Biasanya pemikiran-pemikiran yang negatif itu biasanya muncul. Apalagi kalau sudah nginap di hotel. Nah, bagi orang-orang yang tidak punya takwa, tidak punya keimanan, apalagi banyak uangnya, Allahul musta'an. Akan tetapi jamaah sekalian, sesungguhnya ketika Allah mengatakan fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik perbekalan adalah perbekalan ketakwaan. Di situ ada isyarat yang sangat halus bahwa ternyata ayat ini mengisyaratkan dua bentuk perjalanan. Mengisyaratkan dua bentuk perjalanan, yaitu ketika Allah menyebutkan tentang proses perjalanan ibadah haji, maka di situ ada safar dari negeri kita masing-masing ke Mekah sana, ke Madinah sana. Tapi ketika Allah mengatakan fa inna khairaz zadi taqwa, di situ ada isyarat perjalanan yang kedua. Yang mana perjalanan yang kedua itu? Yaitu perjalanan dari dunia menuju akhirat. Perjalanan dari dunia menuju akhirat. Maka seakan-akan Allah mengatakan bahwa kalau perjalanan dunia itu dari satu tempat ke tempat yang lain, perbekalan yang kalian butuhkan adalah perbekalan yang bersifat fisik. Uang, makanan, minuman, pakaian, ya, alat komunikasi dan seterusnya. Itu yang kalian butuhkan. Namun ketika Allah mengatakan fa inna khairaz zadi taqwa, ada isyarat bahwa ada perjalanan selanjutnya, yaitu perjalanan dari dunia menuju akhirat. Perbekalan yang kalian butuhkan perjalanan yang kedua ini bukan perbekalan yang bersifat fisik. Tidak ada orang yang membawa hartanya masuk ke dalam kuburan, kecuali mungkin orang Cina saja. Ya, itu pun juga sekarang tidak lagi mungkin. Ya, karena mereka juga sudah tahu bahwa kalau ada emas yang dimasukkan ke dalam kuburan, ya, orang tidak ada rasa takutnya dibongkar itu biar ada mayat di situ. Ya. Tapi intinya bahwa fa inna khairaz zadi taqwa, isyarat bahwa ada perjalanan yang kedua, perjalanan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini katakan penjelasannya jemaah sekalian, amaral hajja an yatazawwadu li safarihim wa la yusafiru bi ghairi zalik. Diperintahkan kepada orang yang akan melaksanakan ibadah haji itu untuk mempersiapkan perbekalannya sebelum ia melakukan perjalanan itu, wa la yusafiru bi ghairi zalik, dan jangan coba-coba bepergian tanpa mempersiapkan perbekalan yang memadai. Tsumma nabbahahum ala zadi safaril akhirah wa huwa taqwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, yaitu zadu safaril akhirah, perbekalan perjalanan menuju akhirat, wa huwa taqwa. Wa huwa taqwa. Kenapa Allah mengingatkan kita untuk mempersiapkan perbekalan? Karena yang namanya perbekalan itu, yang namanya perjalanan itu, tabiatnya adalah banyak-banyak menemukan kesulitan. Jadi ada namanya perjalanan, Pak, namanya safar. Itu tabiatnya, karakternya namanya perjalanan safar itu banyak-banyak menemukan kesulitan. Ada saja kita temukan dalam perjalanan itu ketika kita musafir. Iya, bukan sekedar bahwa kan sekarang ini sudah kita naik pesawat,
sudah kita naik bis yang ber-AC. Ya, mungkin dari sisi itu kita bisa meminimalkan jamaah sekalian. Akan tetapi hakikat daripada perjalanan itu akan selalu kita temukan. Apa itu? Ya. Mungkin kita mengatakan hadis Nabi yang mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Perjalanan adalah merupakan bahagian daripada siksa. Itu benar. Akan tetapi pertanyaannya, mungkin kita sebagian mengatakan mungkin hadis itu hanya relevan di zaman-zaman lalu, ketika alat-alat transportasi itu masih sangat sederhana. Apatah lagi ketika Nabi menyebutkan ini hadis, transportasi yang ada pada saat itu ya unta, kuda, ya itu saja. Yang dari satu negeri ke negeri yang lain bukan hanya sekedar berhari-hari, berpekan-pekan, ya membutuhkan waktu bulan, Pak. Bisa dibayangkan itu. Kalau dari Mekah ke Madinah, pernah ada orang di zaman modern ini, Pak, yang ingin mencoba kira-kira bagaimana perjalanan antara Mekah ke Madinah itu. Dia naik onta dari Mekah ke Madinah, ya ternyata sudah jalanan yang bagus itu masih dia tempuh perjalanan beberapa hari, ya sampai 5-6 hari dia tempuh perjalanan itu. Padahal sudah bagus aspal. Bagaimana lagi di zamannya yang lalu? Ternyata hadis itu tetap relevan pada setiap zaman. Contohnya mas sekalian, kita mungkin mengatakan alat transportasi yang paling canggih pada hari ini ya orang-orang umum, ya pesawat. Ya. Kita kemana? Ke Jakarta naik pesawat. Ya. Mungkin kalau hanya perjalanan setengah jam saja, kurang lebih kayak seperti ke Kendari, ya mungkin kita masih menikmati, itu pun kalau cuaca baik. Ya. Ada saatnya itu memang kita masih mau rasanya, tapi sudah sampai. Tapi coba kalau perjalanan dari sini ke Saudi Arabia, ke Madinah, umrah atau haji, itu sekitar 9 jam, Pak. 9 jam. Enaknya naik pesawat itu kalau lagi bagus cuaca, perjalanan 9 jam itu saya rasa cuma 1-2 jam, 3 jam pertama. Selebihnya itu kita sudah gelisah, kita sudah bosan, kita sudah jenuh, selalu melihat ya kapan sampainya kira-kira. Kita tidak mengingat lagi tiket yang mahal yang kita bayar itu. Dan itu contoh bahwa as-safaru qit'atun minal adab, perjalanan bahagian daripada siksaan. Paling tidak siksaan itu adalah perasaan jenuh di dalam perjalanan itu. Makanya Nabi SAW dalam doa safar itu ada penggalan katanya yang mengatakan waqwi anna bu'dah, ya Allah perpendeklah jarak yang panjang itu. Maksudnya dari sisi perasaan, bahwa perjalanan yang panjang itu kalau bisa terasa singkat, ya kalau bisa terasa singkat. Sebagaimana umpamanya kita melihat ada kejadian-kejadian yang kalau Allah menginginkan orang merasa singkat dengan kejadian itu. Apa contohnya ya Mas ini? Contohnya adalah kisah Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi. Berapa tahun Ashabul Kahfi itu ditidurkan di dalam gua, Pak? Berapa hari? Ya? 300, masih kurang Pak, saya tambahannya 309 tahun. Ya, itu pun ekornya orang tidur 9 tahun, bukan orang tidur itu Pak. Ini 309 tahun ditidurkan oleh Allah. Dan andaikan bukan Quran yang bilang, pasti kita tidak percaya. Ya, ketidakpercayaan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dalam Ashabul Kahfi itu bisa meragukan akidah kita. Maka kita percaya. Tapi ketika mereka bangun, apa kata mereka, apa komentar mereka? Karena beberapa mereka berteman, berapa hari kita tinggal di sini, berapa lama? Mereka mengatakan,
yauman au ba'da yaum, yauman au ba'da yaum. Ada yang mengatakan satu hari, ada yang bahkan mengatakan ba'da yaum, setengah hari. Jadi 309 tahun itu, kalau Allah memberikan kenyenyakan dalam tidur, itu bisa hanya terasa setengah hari saja. Dan ini kata para ulama, ya pindah sedikit, ada prolog pengenalan, pendekatan tentang hari kemudian. Hari kemudian itu secara logika Pak, pada hari ini belum ada orang yang masuk surga, belum ada orang yang masuk neraka. Masih transit di alam barzakh, di alam kuburan. Dan kita tahu bahwa ada alam kuburan, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Termasuk Nabi SAW masih menanti, masih transit menunggu datangnya hari kiamat. Kita katakan, weh, itu saja dari sisi menunggu sudah luar biasa siksaannya Pak. Nabi saja meninggalkan kita Pak, itu sudah 1400 tahun yang lalu. Bagaimana dengan Nabi Nuh? Bagaimana dengan Nabi Adam? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan Pak, mengambil inspirasi dari tidurnya Ashabul Kahfi, maka waktu yang ribuan tahun itu, bahkan jutaan tahun, mulai manusia yang pertama dan jaraknya dengan hari kebangkitan. Kalau mereka adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penantian itu mungkin hanya perasaan sesaat saja, sebagaimana Ashabul Kahfi 309 tahun itu merasakan satu hari, dan ada yang mengatakan setengah hari. Itu Pak, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi syiqqil anfus." Itu penegasan dari Allah. Dan ketika kalian bepergian, musafir, apalagi membawa barang-barang kalian, mau pindah, ya, kalian ketika bepergian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kalian tidak akan sampai. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighi. Kalian tidak akan sampai di tempat tujuan itu illa bi syiqqil anfus, terkecuali dengan bersusah payah. Berarti ini sejalan dengan hadir perjalanan bahagian daripada siksa. Jadi Allah mengatakan kalian tidak akan sampai pada tempat tujuan itu terkecuali melalui sebuah proses kesulitan yang sangat melelahkan sekali. Illa bi syiqqil anfus. Saya rasa kalau kita perjalanan itu Pak, ya, walaupun naik pesawat, saya secara pribadi Pak kalau melakukan perjalanan, ya, ke Jakarta saya pulang, ya, pokoknya cari tukang pijit itu, selalu mau dipijit, capek sekali. Padahal apa kita kerja? Duduk-duduk saja di pesawat sudah sampai. Tapi namanya perjalanan, ada saja unsur kelelahannya. Maka ayat ini kata para ulama, ketika Allah menjelaskan tentang hakikat daripada perjalanan itu, bahwa di dalamnya ada kesulitan. Padahal yang Allah ceritakan dalam ayat ini adalah perjalanan dalam kehidupan dunia ini. Kita keluar daerah, ya, itu pasti ada unsur kelelahannya. Namanya kita musafir. Maka ada isyarat, sebagaimana pada ayat yang pertama kita sebutkan tadi, bahwa kalau Allah menyebutkan ada perjalanan dunia, maka fa inna khairaz zadi taqwa, mengisyaratkan tentang perjalanan dunia menuju akhirat. Maka ayat wa tahmilu athqalakum ini adalah mengisyaratkan bahwa kalau Allah menggambarkan tentang sulitnya perjalanan ini, dan itu merupakan tabiat daripada perjalanan, maka bagaimana lagi sulitnya perjalanan dari dunia menuju akhirat. Jadi ini namanya qiyasul aula. Kalau perjalanan dunia saja yang kita kenal betul, bahkan sering kita datangi mungkin berulang-ulang, tapi namanya musafir, asal kita musafir pasti ada kesulitan lagi. Bagaimana lagi menuju suatu objek yang kita tidak tahu bagaimana perjalanan itu, bagaimana hakikat perjalanan itu. Kita cuma mendapatkan berita dari Al-Quran bahwa perjalanan itu sangat
sangat melelahkan. Mana lagi di perjalanan-perjalanan itu kita akan melewati daripada checkpoint pemeriksaan yang tentu saja yang memeriksa ini tidak akan pernah bisa kompromi. Tidak akan pernah bisa kompromi, Pak. Ya. Kita kalau ada shipping, ya, tidak bawa SIM, tidak bawa STNK, ya. Apa kita tinggal betul di situ tidak bisa jalan lagi karena tidak ada STNK? Siapa bapak di sini yang pernah tidak bawa SIM, terus ada shipping, tinggal betul di situ tidak pergi-pergi, pokoknya ditahan? Bisa. Bagaimana caranya? Ya. Ada fulus. Yang penting ada fulus, urusan mulus. Udah selesai, urusan mulus, Pak. Ada fulus, urusan mulus. Jadi dalam kehidupan dunia ini, Pak, dalam kehidupan dunia ini semuanya bisa terselesaikan. Ya. Kita sudah dengarkan ini ketuk palu tentang Sambo ini. Oh, katanya hukuman mati. Ya. Kita yang memang menuntut keadilan mengatakan alhamdulillah. Ternyata masih panjang perjalanannya. Itu dilihat kelakuan baiknya dulu selama 10 tahun. Baru setelah itu kalau dia baik tidak jadi. Mana ada orang yang sudah dihukum mati Pak masih mau jahat? Ya. Makanya siapa itu pengacara kondang itu, Hotman Paris mengatakan, wah saya juga bercita-cita untuk mendaftar menjadi kepala lapas. Karena itulah uang yang terbanyak nanti. Setiap orang yang dihukum mati ketika dianggap bahwa bagus kelakuan baiknya, yang penting ada urusan lurus. Tapi apakah dalam perjalanan menuju akhirat itu akan ada bayangan-bayangan kita bahwa ada orang-orang yang kita sokong, ada petugas-petugas kita sokong? Memangnya mereka membutuhkan uang, memangnya mereka membutuhkan dunia. Disitulah akan kelihatan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu tempatnya pengadilan yang seadil-adilnya? Kalau di dunia ini memang Pak, di mana-mana ada pengadilan. Itu saya masih ingat ceramahnya, potongan ceramahnya Kiai Zainuddin MC. Ya, saya masih kecil-kecil dulu itu sudah senang dengarkan itu. Beliau mengatakan pengadilan di mana-mana, tapi yang sulit kita temukan adalah keadilan. Pengadilan kantornya di mana-mana, tapi yang susah kita temukan adalah keadilan itu, rasa keadilan itu. Maka wa tahmilu athqalakum mengisyaratkan tentang susahnya perjalanan, dan setiap orang yang memahami tentang bagaimana perjalanan itu pasti dia akan mempersiapkannya dengan baik. Mulai dari cara hidup kita, Allah menyuruh kita untuk mempersiapkan apa yang kita mau makan, apa yang kita mau pakai, apa yang kita mau tinggali. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam prolog persiapan-persiapan kita itu, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makan, konsumsi, nikmati yang halal-halal saja dan yang baik-baik saja. Jadi yang baik-baik saja dan yang halal-halal. Yang syubhat apalagi yang haram, jangan berusaha untuk menyentuhnya, baik itu zatnya ataupun caranya. Alhamdulillah, mungkin hampir bisa dikatakan tidak ada umat Islam mungkin yang mau berani makan babi. Dari sisi zatnya barang yang haram itu, serendah-rendahnya keislaman seseorang, yang penting dia berada di wilayah Islam, dikatakan daging babi dia tidak mau. Akan tetapi bentuk keharaman yang kita banyak terlibat di dalamnya bukan dari sisi zatnya, akan tetapi dari sisi metode dan cara mendapatkannya itu. Sehingga muncullah istilah barang haram. Sesungguhnya bukan zatnya yang haram. Bagaimana barang haram? Nah, dia barang yang asalnya halal. Dia tumbuh-tumbuhan, dia hewan yang asalnya halal. Tapi kenapa dikatakan barang haram? Kenapa dikatakan uang haram? Tidak ada uang haram. Semuanya adalah uang yang halal.
halal dibelanjakan. Akan tetapi mungkin yang dimaksudkan di situ seperti dalam hadis yang disakatakan bahwa ada orang yang melakukan perjalanan kemudian sudah kusut pakaiannya dan bajunya, dan itu menjadi indikasi untuk bisa diterima doanya oleh Allah orang yang musafir itu. Ketika Umar akan umrah dari Madinah ke Mekah, singkat saja perjalanan itu, Nabi berpesan untuk didoakan, la tansana ya ukhayya bidu'aik. Itu permintaan Nabi. Jangan melupakan engkau wahai saudaraku dengan doa-doa kalian yang terbaik, yang musafir. Tapi dalam hadis yang kita sebutkan ini, ada orang yang melakukan perjalanan, dia angkat tangannya tinggi-tinggi untuk berdoa kepada Allah, karena dia tahu bahwa momentum safar itu adalah momentum diterimanya doa seseorang. Kata Nabi, fa anna yustajabu lahu. Mana mungkin orang itu bisa dikabulkan Allah? Apa penyebabnya? Kata Nabi, mat'amuhu haram. Sumber makanannya haram. Mashrabuhu haram. Sumber minumnya adalah haram. Malbasuhu haram. Sumber pakaian yang dia pakai itu berasal dari haram. Iya. Ada seorang mantan camat Pak yang pernah saya ketemu. Iya. Tentu saya tidak akan sebutkan camat di daerah mana, ya. Yang jelas di Indonesia, camat di Indonesia di salah satu kecamatan. Orang ini saya dapati dia menjadi juragan juragan penjual ikan. Iya. Nah, akhirnya kita bisa tahu, terpaksa tidak sebutkan bahwa itu terjadinya di salah satu kecamatan di Sulawesi Selatan. Beliau ini juragan ikan. Banyak sekali kapal-kapal penangkap ikannya itu di Pauter. Saya pernah ketemu dengan dia. Dulu dia camat. Suatu ketika dia masih aktif menjadi camat, dia mendapati itu di pasar, apa namanya itu, yang tukang pungut-pungut apa itu, pajak-pajak penjual sayur, penjual tomat kasihan itu, ya, itu dia dapat itu. Ternyata dia telusuri, ini menurut Pak Camat ini, ternyata dari hasil pungutan kepada rakyat yang tidak seberapa nilainya dagangannya itu, ternyata itulah yang disalurkan. Ada di antaranya sebahagiannya untuk camat, ada sebahagiannya untuk camat. Kata beliau. Maka dari situlah beliau mengatakan, akhirnya Ustaz, saya tinggalkan itu saya punya kursi dan saya pergi berdagang. Ternyata sekarang ini jauh lebih banyak asetnya dibandingkan ketika dia menjadi seorang camat. Itulah contoh mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa maskanuhu haram. Tempat tinggalnya haram. Jadi ada empat yang disebutkan dalam hadis ini: sumber makanannya, sumber minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Iya. Bukan jika rumah itu Pak, karena kita punya power, kita punya kekuatan, kita punya uang, akhirnya kita bangun di rumah itu, ternyata tanahnya orang yang tidak berdaya. Dia tanahnya ada suratnya, tapi tidak ada uangnya untuk ke pengadilan, maka akhirnya diambil orang-orang yang punya duit, akhirnya didolimi. Maka itu contoh daripada tempat tinggalnya yang bersumber dari yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai seorang yang memahami tazawwadu tadi, akan senantiasa hati-hati dalam kehidupan ini, bahwa ternyata yang namanya persiapan itu adalah semenjak kita hidup di atas permukaan bumi ini, memanage cara hidup kita. Apa-apa yang mesti kita konsumsi, apa-apa yang mesti kita makan. Dan subhanallah, Nabi SAW mengatakan, ma nabata lahmun min suhtin fannaru awla bihi. Ya. Ini hadis-hadis yang tegas-tegas semua ini yang saya pilih Pak. Mana batalah min suhtin fannaru awla bihi.
tidaklah ya sebuah tubuh badan yang tumbuh dari dari sesuatu yang haram terkecuali api neraka lah yang berhak untuk menyelesaikannya. Mana batalahmun min suhti, tidak tumbuh sebuah daging pada diri kita ini. Ya, masya Allah, sehat-sehat saya lihat Pak, gemuk-gemuki, ya, bonde-bonde pipi tak saya lihat. Itu dari mana itu? Dari mana bonde-bondenya kita punya pipi? Kalau dari sesuatu yang haram, kata Nabi SAW, fannaru aula bihi, maka neraka jahanam yang berhak untuk menyelesaikan daripada daging-daging yang subur itu, tubuh-tubuh yang sehat itu, menunjukkan bahwasanya dalam kaitannya dengan persoalan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, ternyata sudah ada hadisnya ketika Nabi SAW mengatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba', tidak bergerak tumit seorang hamba pada hari penghisaban, di hari kemudian kelak nanti, terkecuali akan ditanya tentang tempat pertanyaan perdana. Nah, ini sudah dapat bocoran Pak. Ternyata pertanyaan pertama yang kita dapatkan Pak 4, 1, 2, 3, 4. Dan Nabi bocorkan contoh soalnya. Inilah bukti sayangnya Nabi kepada umatnya. Sudah dibocorkan contoh soal. Ya, kita tuh kalau guru Pak, kalau dosen mau kasih ujian sama murid sama mahasiswa, kita rahasiakan, karena namanya ujian. Nabi saking sayangnya pada umatnya dibocorkan contoh soalnya. Apa kata Nabi? Hatta yus'ala an arba. Yang pertama an umri, tentang umurnya. Dia gunakan untuk apa umurnya itu? Yang kedua an syababi, tentang masa mudanya. Ternyata masa muda memiliki pertanyaan tersendiri, walaupun masa muda itu bagian daripada umur. Kan masa muda itu sudah bagian daripada umur. Tapi kenapa Nabi pertanyakan? Karena dia umur yang paling potensial. Ternyata semakin tinggi nikmat, semakin tinggi pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi sebutkan umurnya. Kemudian wa an syababihi, kita yang merasakan masa muda Pak. Ya, bapak-bapak yang sudah ya usia lanjut ini pasti pernah punya usia muda. Dan itu akan menjadi pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya apakah merupakan dia investasi positif atau investasi yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih ada cara untuk mengantisipasinya, karena ada pintu yang Allah berikan kepada umat Islam ini, namanya babu taubah, pintu taubat. Hanya saja jemaah sekalian, kalau berkaitan dengan hak orang lain, syaratnya dipenuhi daripada taubat nasuha itu, haruslah haknya orang lain itu kita kembalikan kepadanya. Ya, haknya orang lain itu kita kembalikan kepadanya. Bagaimana nih kalau seandainya orangnya itu sudah tidak ada? Umpamanya ada orang yang kita pernah ambil barangnya, orangnya sudah tidak ada. Ya, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Yang pertama adalah kita cari ahli warisnya. Ada tidak ahli warisnya orang itu? Kalau ada, maka kita serahkan sama dia. Ya, kita membahasakan bahwa saya pernah curi dulu, atau kita tidak mau ketahuan, boleh juga kan? Ini untuk kamu, ya, karena saya berteman dengan bapak dulu masih hidup. Nah, kalau sudah berusaha ternyata dia tidak mendapatkannya, maka apa yang dilakukan? Maka dia keluarkan daripada harta itu paling tidak nilainya, kemudian dia sumbangkan di jalan-jalan kebaikan, dan dia niatkan pahalanya untuk orang yang pernah dia zalimi itu. Karena jamaah sekalian akan datang di hari kemudian kelak nanti orang yang bangkrut, kata sahabat, orang bangkrut itu orang yang rugi di dunia. Maka Nabi mengatakan bukan itu yang saya maksud. Orang yang bangkrut itu yang membawa pahala, segudang pahala di hari kemudian. Pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, ada semua pahala.
Akan tetapi karena terlalu banyak orang yang dizalimi di dunia dulu, maka akhirnya orang yang dizalimi ini itu datang menagih di hari kemudian. Antri Pak. Oh, yang pertama dibagi-bagi pahala sholatnya, habis pahala sholatnya. Dibagi-bagi pahala puasanya, habis pahala puasanya. Ternyata orang yang antri itu masih panjang antriannya, ternyata pahalanya sudah habis. Ya, itu kita kalau umpamanya ada orang yang bangkrut Pak, ya ada uang kita di situ, apanya? Macam-macam itu kita ambil. Dulu Kospin itu sembarang ambil orang. Ya, biar itu televisi yang sudah tidak jalan, ambil saja itu televisi Pak. Daripada tidak ada. Ternyata apa yang dilakukan ini orang-orang yang antri Pak. Orang yang zalimi dulu ini ketika habis pahalanya, semua kejelekan orang-orang yang pernah dizalimi itu dikumpulkan pada orang tersebut. Jadi sudah habislah pahala, kemudian dikumpulkan dosa dan kebahagiaan dan dikumpulkan pada orang tersebut. Itulah kata Nabi, atadruna manil muflis, itulah orang yang bangkrut yang pada hakikatnya. Karenanya kehidupan kita ini jamaah sekalian, mulai yang pertama hubungan kita kepada Allah kita tata dengan baik. Yang kedua, hubungan kita terhadap sesama manusia, hablum minan nas, dalam rangka menghadapi hari penghisaban itu yang tentu saja jauh lebih sulit dibandingkan dengan kehidupan dunia ini. Demikian jemaah sekalian, sudah masuk waktu kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.